Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Abdi Junanda, NIM 24087261. Saya akan membuat video perencanaan program pelatihan tentang materi 1-4. Saya akan memetakan materi 1. Pengembangan metode latihan daya tahan perencanaan program pelatihan. Pengertian daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik atau mental dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah atau kehabisan energi. Daya tahan dapat dibagi menjadi dua jenis. Satu, daya tahan fisik. Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan otot. Dua, daya tahan mental. Kemampuan mental untuk menghadapi stres, tekanan, tantangan dalam waktu yang lama. Daya tahan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti olahraga dan aktivitas fisik. Yang kedua, pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik atau mental. Ketiga, aktivitas sehari-hari yang memerlukan ketahanan dan kesabaran. Yang jenis-jenis daya tahan. Berikut adalah beberapa jenis daya tahan. Yang pertama, daya tahan fisik. Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan otot. Yang kedua, daya tahan kardiovaskuler. Kemampuan jantung dan paru-paru untuk menyediakan oksigen dan nutrisi kepada otot-otot yang bekerja. Yang ketiga, daya tahan otot. Kemampuan otot untuk melakukan kontraksi dan reaksi dalam waktu yang lama. Keempat, daya tahan mental. Kemampuan mental untuk menghadapi stres, tekanan, dan tantangan dalam waktu yang lama. Yang kelima, daya tahan aerobik. Kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam aktivitas fisik yang berlangsung lama. Yang keenam, daya tahan anaerobik. Kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen dalam aktivitas fisik yang singkat dan intens. Faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor fisik. 1. Kontak fisik. Tingkat kebugaran fisik yang baik dapat meningkatkan daya tahan. 2. Usia. Daya tahan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki perbedaan dalam daya tahan karena faktor hormonal dan fisik. Yang keempat, keseimbangan. Nutrisi asupan nutrisi yang seimbang dapat membantu meningkatkan daya tahan. Faktor gaya hidup. 1. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan daya tahan. 2. Pola makan. Pola makan yang seimbang dan bergizi dapat membantu meningkatkan daya tahan. 3. Istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur yang cukup dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan daya tahan. 4. Stres yang berkepanjangan dapat menurunkan daya tahan. Faktor lingkungan. 1. Iklim. Iklim yang ekstrem dapat memengaruhi daya tahan. 2. Ketinggian yang tinggi dapat mengurangi daya tahan karena kurangnya oksigen. 3. Polusi udara dan lingkungan dapat mengurangi daya tahan. Latihan untuk meningkatkan daya tahan. 1. Berlari. Berlari dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen. 2. Bersepeda. Bersepeda dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan membuka otot-otot kaki. Yang ketiga, renang. Renang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan memperkuat otot-otot seluruh tubuh. 4. Latihan kekuatan.
Latihan kekuatan dapat meningkatkan daya tahan otot dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Latihan kardiovaskuler. 1. Jumping jack. Jumping jack dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan memperkuat otot kaki. 2. Burpees. Burpees dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan memperkuat otot seluruh tubuh. 3. Mountain climber. Mountain climber dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan memperkuat otot perut. Latihan plyometrik. 1. Box jump. Box jump dapat meningkatkan daya tahan dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang eksplosif. 2. Depth jump. Depth jump dapat meningkatkan daya tahan otot dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas yang eksplosif. Nutrisi dan daya tahan. Nutrisi dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut beberapa nutrisi yang penting untuk daya tahan. 1. Karbohidrat. 2. Protein. 3. Vitamin dan mineral. 4. Asam lemak omega-3. 5. Antioksidan. Makanan yang dapat meningkatkan daya tahan. Buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan ikan, dan gandum. Bentuk latihan daya tahan. Latihan kardiovaskuler. 1. Berlari. Berlari dapat meningkatkan daya tahan dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen. 2. Bersepeda. Bersepeda dapat meningkatkan daya tahan dan meningkatkan otot kaki. 3. Renang. Renang dapat meningkatkan daya tahan dan menguat otot tubuh. 4. Jump jack. Jump jack dapat meningkatkan daya tahan dan membuka otot kaki. Latihan kekuatan. 1. Latihan beban. Latihan beban dapat meningkatkan daya tahan otot dan meningkatkan kekuatan otot. 2. Push up. Push up dapat meningkatkan daya tahan otot dan bahu. 3. Squat. Squat dapat meningkatkan daya tahan otot kaki dan pinggul. 4. Lunge. Lunge dapat meningkatkan daya tahan otot kaki dan pinggul. Kesimpulan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dan mental dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah atau kehabisan energi, dan daya tahan meningkatkan melalui latihan yang teratur dan tekstur seperti latihan kardiovaskuler, latihan kekuatan, dan latihan interval. Membacakan materi 2. Latihan kekuatan. Pengertian latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah suatu jenis latihan fisik yang direncanakan untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Tujuan dari latihan kekuatan adalah untuk meningkatkan kemampuan otot untuk melakukan koordinasi dan menghasilkan gaya. Manfaat latihan kekuatan. 1. Meningkatkan kekuatan otot. 2. Meningkatkan daya tahan otot. 3. Meningkatkan kepadatan tulang. 4. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Jenis-jenis kekuatan. 1. Latihan beban. Latihan beban menggunakan beban atau resistensi untuk meningkatkan kekuatan otot. 2. Latihan resistensi. Latihan resistensi menggunakan resistensi atau beban untuk meningkatkan kekuatan otot. 3. Latihan isometrik. Latihan isometrik adalah latihan kekuatan yang dilakukan tanpa gerakan seperti menahan posisi tertentu. 4. Latihan plyometrik. Latihan plyometrik adalah latihan kekuatan yang menggunakan gerakan cepat dan untuk meningkatkan kekuatan otot. Tips melakukan latihan kekuatan. Mulai dengan beban yang ringan, lakukan dengan teknik yang benar, lakukan secara teratur, dan pemanasan dan pendinginan. Tujuan latihan kerja. Tujuan latihan kerja adalah untuk
meningkatkan kemampuan kinerja pekerja dalam melakukan tugas-tugasnya seperti 1. Meningkatkan keterampilan, 2. Meningkatkan efisiensi, 3. Meningkatkan kualitas kerja, 4. Meningkatkan keselamatan kerja, 5. Meningkatkan kepuasan kerja, 6. Meningkatkan kemampuan adaptasi, 7. Meningkatkan kemampuan tim. Manfaat latihan kekuatan. Manfaat fisik. 1. Meningkatkan kekuatan otot. Latihan kekuatan dapat meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi. 2. Meningkatkan kepadatan tulang. Latihan kekuatan dapat meningkatkan kepadatan tulang, keseimbangan dan koordinasi tubuh. 3. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Latihan kekuatan dapat meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. 4. Meningkatkan fleksibilitas. Latihan kekuatan dapat meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan otot. Manfaat kesehatan. 1. Mengurangi risiko cedera. Latihan kekuatan dapat mengurangi risiko cedera dengan meningkatkan kekuatan otot dan stabilitas sendi. 2. Mengurangi gejala penyakit. Latihan kekuatan dapat mengurangi gejala penyakit seperti diabetes dan hipertensi dan osteoporosis. 3. Meningkatkan kekuatan mental. Latihan kekuatan dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Jenis-jenis latihan kekuatan. 1. Latihan beban. Latihan beban menggunakan beban atau resistensi untuk meningkatkan kekuatan otot. Contoh, angkat besi, dumbbell, dan barbel. 2. Latihan resistensi. Latihan resistensi menggunakan resistensi atau beban untuk meningkatkan kekuatan otot. Contoh, latihan dengan resistensi band, latihan dengan mesin beban. 3. Latihan isometrik. Latihan isometrik adalah latihan kekuatan yang dilakukan tanpa gerakan, seperti menahan posisi tertentu. Contoh, plank, wall sit. 4. Latihan plyometrik. Latihan plyometrik adalah latihan kekuatan yang menggunakan gerakan cepat dan kuat untuk meningkatkan kekuatan otot. Contoh, lompat jauh, back jump. 5. Latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan adalah latihan kekuatan yang dirancang untuk meningkatkan keseimbangan dan stabilitas tubuh. Contoh, berdiri, lompat, berdiri satu kaki, latihan keseimbangan pada bosu bal. 6. Latihan kekuatan fungsional. Latihan kekuatan fungsional adalah latihan kekuatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh, squat, lunges, dan push up. 7. Latihan kekuatan dinamis. Latihan kekuatan dinamis adalah latihan kekuatan yang menggunakan gerakan dinamis untuk meningkatkan kekuatan. Contoh, berlari, bersepeda, dan berenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi latihan kekuatan. Faktor internal. 1. Usia. Usia dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melakukan latihan kekuatan. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin dapat mempengaruhi distribusi otot dan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan kekuatan. 3. Kondisi fisik. Kondisi fisik yang baik dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melakukan latihan kekuatan. 4. Keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi yang baik dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melakukan latihan kekuatan. Faktor eksternal. Intensitas latihan. Intensitas latihan yang tepat dapat mempengaruhi aktivitas latihan kekuatan. 2. Frekuensi latihan. 3. Durasi latihan. 4. Pemilihan latihan. Faktor psikologis.
Satu, motivasi, konsentrasi, dan stres. Cara melakukan latihan kekuatan dengan benar. Satu, pemanasan yang sesuai teratur. Dua, teknik yang benar. Tiga, beban yang tepat. Empat, kontrol gerakan yang benar biar 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 nggak terasa sakit. Lima, pernafasan yang benar. Enam, istirahat yang cukup. Tujuh, konsistensi. 8, penonton kemajuan. Kesimpulan latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah suatu jenis latihan fisik yang direncanakan untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Dengan melakukan latihan kekuatan secara teratur dan benar, seseorang dapat meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kepadatan tulang, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. 3. Kecepatan atau speed. Apakah itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan atau aktivitas dalam waktu yang singkat. Kecepatan dapat diukur dalam berbagai cara, seperti kecepatan lari, kecepatan berenang, atau kecepatan reaksi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan. 1. Kekuatan otot. Kekuatan yang baik dapat membantu meningkatkan kecepatan. 2. Fleksibilitas. Fleksibilitas yang baik dapat membantu meningkatkan kecepatan. 3. Koordinasi. Koordinasi yang baik dapat membantu meningkatkan kecepatan. 4. Teknik. Teknik yang baik dapat membantu meningkatkan kecepatan. Jenis kecepatan. 1. Kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan untuk merespons stimulus dalam waktu yang singkat. 2. Kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam waktu yang singkat. 3. Kecepatan akselerasi. Kecepatan akselerasi adalah kemampuan untuk meningkatkan kecepatan dalam waktu yang singkat. Cara meningkatkan kecepatan. 1. Latihan kecepatan. Lakukan latihan kecepatan secara teratur untuk meningkatkan kecepatan. 2. Latihan kekuatan. Lakukan latihan kekuatan untuk meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. 3. Latihan fleksibilitas. Lakukan latihan fleksibilitas untuk meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. 4. Teknik yang baik. Pastikan teknik yang baik saat melakukan aktivitas untuk meningkatkan kecepatan. Apakah itu daya tahan kecepatan? Daya tahan adalah kemampuan untuk mempertahankan kecepatan gerakan yang waktu yang lama. Ini berarti bahwa seseorang dengan gaya tahan kecepatan yang baik dapat melakukan aktivitas fisik dengan kecepatan yang tinggi dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah. Faktor yang mempengaruhi daya tahan kecepatan. 1. Kekuatan otot. Kekuatan otot yang baik dapat membantu meningkatkan daya tahan kecepatan. 2. Kapasitas aerobik. Kapasitas aerobik yang baik dapat membantu meningkatkan daya tahan kecepatan. 3. Fleksibilitas. Fleksibilitas yang baik dapat membantu meningkatkan daya tahan dan kecepatan. 4. Teknik. Teknik yang baik dapat membantu meningkatkan daya tahan kecepatan. Cara meningkatkan daya tahan kecepatan. 1. Latihan interval. 2. Latihan kekuatan. 3. Latihan kardiovaskuler. 4. Pemulihan yang baik. Manfaat daya kecepatan. Meningkatkan kinerja, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Apakah itu kekuatan kecepatan? Kekuatan kecepatan adalah kemampuan untuk menghasilkan gaya tahan kekuatan dalam waktu yang meningkatkan dengan kecepatan yang tertinggi. Ini berarti bahwa seseorang dengan kekuatan kecepatan yang baik dapat melakukan gerakan yang cepat dan kuat dalam waktu yang singkat. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kekuatan. 1. Kekuatan otot. 2. Kecepatan kontraksi otot.
3. Koordinasi otot. 4. Teknik. Cara meningkatkan kekuatan kecepatan. 1. Latihan kekuatan. 2. Latihan pneumatik. 3. Latihan kecepatan. 4. Pemulihan yang baik. Apakah itu kelincahan? Kelincahan adalah kemampuan untuk bergerak dengan cepat, lincah, dan tepat dalam berbagai arah dan situasi. Kelincahan melibatkan kemampuan untuk mengubah arah gerakan dengan cepat, menghentikan gerakan, dan memulai gerakan baru dengan cepat. Faktor yang mempengaruhi kelincahan. 1. Kecepatan. Kecepatan yang baik dapat membantu meningkatkan lincahan. 2. Kekuatan. Kekuatan otot yang baik dapat membantu meningkatkan kelincahan. 3. Fleksibilitas. Fleksibilitas yang baik dapat membantu meningkatkan kelincahan. 4. Koordinasi. Koordinasi yang baik dapat membantu meningkatkan kelincahan. 5. Reaksi. Reaksi yang dapat membantu meningkatkan kelincahan. Apa sih faktor yang memiliki kecepatan? Dia ada gangguan. Saya akan melanjutkan materi 3. Tadi sampai bentuk-bentuk latihan kecepatan. 1. Sprint, lari cepat dengan jarak pendek 20 atau 100 meter untuk meningkatkan kecepatan dan akselerasi. 2. Interval training, latihan yang melibatkan periode lari cepat diikuti dengan periode istirahat atau lari lambat. 3. Shuttle run, lari bolak-balik antara dua titik dengan jarak tertentu untuk meningkatkan kecepatan dan agility. 4. Cone drill, latihan yang melibatkan lari cepat di sekitar kerucut atau marker untuk meningkatkan kecepatan dan agility. 5. Hill sprint, lari cepat menanjak bukit untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan. 6. Resistency training, latihan yang menggunakan beban atau resistensi untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan. 7. Plyometric training, latihan yang melibatkan gerakan cepat dan kuat seperti lompatan dan tendangan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan. 8. Agility ladder drill, latihan yang melibatkan lari cepat dan perubahan arah dengan menggunakan tangga agility untuk meningkatkan kecepatan dan agility. 9. Reaction training, latihan yang melibatkan reaksi cepat terhadap stimulus seperti suara atau gerakan untuk meningkatkan kecepatan reaksi. 10. Speed endurance training, latihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan dalam waktu yang lama. Prinsip latihan kecepatan. Berikut beberapa prinsip latihan kecepatan. 1. Spesifitas, latihan kecepatan harus spesifitas pada jenis kecepatan yang ingin ditingkatkan. 2. Intensitas, latihan kecepatan harus dilakukan dengan intensitas yang tinggi untuk meningkatkan kecepatan. 3. Volume latihan kecepatan harus disesuaikan dengan kemampuan individu dan tujuan latihan. 4. Frekuensi latihan kecepatan harus disesuaikan dengan kemampuan individu dan tujuan latihan. 4. Frekuensi latihan kecepatan harus disesuaikan dengan kemampuan individu dan tujuan latihan. 5. Pemulihan yang cukup penting untuk memungkinkan tubuh pulih dan meningkatkan kecepatan. 6. Progresif, latihan kecepatan harus ditingkatkan secara progresif untuk meningkatkan kecepatan. 7. Variasi latihan kecepatan dapat membantu meningkatkan kecepatan dan mengurangi kebosanan. 8. Kualitas latihan kecepatan lebih penting daripada kuantitas. Pastikan teknik yang baik dan fokus pada kecepatan. Kesimpulan kecepatan.
Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan atau aktivitas dalam waktu yang singkat. Kecepatan dapat ditingkatkan melalui latihan yang spesifik dan terstruktur, seperti latihan kecepatan, kekuatan, dan pliometrik. Saya akan melanjutkan materi 4. Pengembangan metode latihan kelenturan atau kelentukan. Pengertian kelentukan atau kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dengan jangkauan yang luas dan fleksibel. Kelentukan memungkinkan seseorang untuk melakukan gerakan yang kompleks dan dinamis dengan lebih mudah dan efektif. Faktor yang mempengaruhi kelentukan. 1. Fleksibilitas otot. 2. Elastisitas jaringan ikat, struktur tulang, dan kemampuan neuromuskuler. Manfaat kelentukan. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas. 2. Mengurangi risiko cedera. 3. Meningkatkan kinerja dalam berbagai aktivitas dan olahraga. 4. Meningkatkan postur tubuh. 5. Cara meningkatkan kelentukan. 1. Latihan peregangan. 2. Latihan fleksibilitas. 3. Meningkatkan mobilitas sendi. 4. Pemanasan yang baik sebelum aktivitas fisik. Faktor yang mempengaruhi kelenturan. 1. Fleksibilitas otot. 2. Elastisitas jaringan ikat. 3. Struktur tulang. 4. Kemampuan neuromuskuler. 5. Usia. 6. Jenis kelamin. 7. Kondisi fisik. 8. Cedera. 9. Aktivitas fisik. Manfaat latihan kelenturan dan kekuatan. Manfaat latihan kelenturan atau kelenturan adalah 1. Meningkatkan fleksibilitas. Latihan kelenturan dapat meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. 2. Mengurangi risiko cedera. Kelenturan yang baik dapat mengurangi risiko cedera otot dan sendi. 3. Meningkatkan postur tubuh. 4. Meningkatkan faktor tubuh. Kelenturan yang baik dapat membantu mempertahankan postur tubuh yang baik. 5. Mengurangi kekuatan otot. Latihan kelenturan dapat mengurangi kekakuan otot dan meningkatkan kenyamanan. 6. Meningkatkan mobilitas. Kelentukan yang baik dapat meningkatkan mobilitas sendi dan otot. 7. Mengurangi stres. Latihan kelenturan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. 8. Meningkatkan keseimbangan. Kelentukan yang baik dapat membantu meningkatkan keseimbangan otot koordinasi. Jenis-jenis metode pengembangan latihan kelentukan. 1. Metode statis. 2. Metode dinamis. 3. Metode PNF atau Progressive Neuromuscular Facilitation. 4. Metode aktif. 5. Metode pasif. 6. Metode Pilates. 7. Metode yoga. Prinsip latihan kelenturan. 1. Pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum latihan kelentukan untuk meningkatkan suhu tubuh dan mengurangi risiko cedera. 2. Peregangan yang benar. Lakukan peregangan yang benar dan aman untuk menghindari cedera. 3. Fleksibilitas yang progresif. Tingkatkan fleksibilitas secara progresif untuk menghindari cedera. 4. Konsistensi. Lakukan latihan kelentukan secara teratur untuk meningkatkan fleksibilitas. 5. Kontrol. Kontrol gerakan dan peregangan untuk menghindari cedera.
6. Pernapasan yang baik. Lakukan pernapasan yang baik selama latihan kelentukan untuk meningkatkan reaksi dan fleksibilitas. 7. Tidak memaksakan. Jangan memaksakan diri sendiri untuk melakukan peregangan yang berlebihan. 8. Pemulihan. Lakukan pemulihan yang baik secara latihan kelentukan untuk mengurangi kelelahan. Kesimpulan pengembangan metode latihan kelenturan. Pengembangan metode latihan kelentukan dan kelenturan adalah membantu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan kinerja. Beberapa prinsip penting dalam pengembangan metode latihan kelenturan adalah 1. Pemanasan yang baik sebelum latihan. 2. Peregangan yang baik dan aman. 3. Fleksibilitas yang progresif. 4. Konsistensi dan kontrol gerakan. 5. Pernapasan yang baik dan relaksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.